Shalom adik-adik, kita akan mulai ibadah. Persiapkan hatimu ya. Adik-adik yang ada di rumah, dimanapun adik-adik berada, ya salam, ayo sapa, salam, ya. Kakak tidak sendiri, ya, kakak ditemani oleh Kevin, ya, halo. Ya. Kita mau mulai ibadah kita, ibadah kelas kecil, ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk, semua. Kevin, di tangannya kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami mulai ibadah kami. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Amin. Ya, ini adalah minggu kedua. Temanya adalah Yesus penghapus dosaku. Dan passwordnya adalah Kevin peragakan. Passwordnya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Ya, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorak buat Tuhan, ya. Lagunya adalah Aku Bahagia karena Tuhan Yesus sudah angkat dosa kita, ya. Ayo Kak, musiknya. Aku bahagia. Kita mau memuji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Ayo semuanya kita duduk, kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau pujikan pujian sejauh timur dan barat. Tuhan telah membuang dosa kita. Terima kasih Tuhan.
kabarmu? Pasti luar biasa. Tema kita minggu ini adalah Yesus menghapus dosaku. Adik-adik, hari Jumat kemarin kita merayakan apa? Ya, kita merayakan hari kematian Yesus di kayu salib. Apakah adik-adik tahu kenapa Yesus mati di kayu salib? Untuk menghapus dosa? Dosa siapa itu? Apakah dosa kakak? Apakah dosa adik-adik? Adik-adik, seumpama ini air adalah kita, kira-kira apakah kita bersih seperti air ini? Kalau tadi kita bilang kita semua manusia yang berdosa, berarti kalau kita digambarkan seperti air ini, tentunya air ini ada kotorannya. Ngomong-ngomong, adik-adik tahu tidak dosa itu apa? Dosa itu adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, kita jadi berdosa. Dalam Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Coba adik-adik sebutkan contoh-contoh dosa yang pernah kamu lakukan. Contohnya, adik-adik melakukan dosa berbohong, lalu mencuri, melawan orang tua, menyontek, dan dosa-dosa yang lain. Adik-adik, kira-kira kalau orang yang punya hati kotor dan penuh dosa seperti ini bisa masuk surga nggak ya? Tidak bisa adik-adik. Masa orang yang penuh dosa bisa masuk surga? Surga itu tempat tinggalnya Allah yang suci, yang kudus, dan yang mulia. Bahkan di Alkitab bilang kalau hukuman dosa adalah maut, yaitu dihukum di api neraka dan tidak akan mungkin masuk surga. Wah, tapi bagaimana caranya adik-adik ya supaya hati kita ini bisa menjadi bersih, sedangkan kita sudah melakukan dosa dan hati kita menjadi kotor? Kita tidak bisa membersihkannya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi jangan sedih dulu adik-adik. Kakak punya kabar baik untuk adik-adik. Kabar baiknya adalah walaupun kita berdosa, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan punya cara agar hati yang kotor menjadi bersih. Hati kita hanya bisa dibersihkan oleh Yesus. Tuhan Allah sangat mengasihi kita. Maka Ia mengirim Yesus ke dunia. Yesus adalah seorang manusia, tetapi Yesus juga Tuhan. Ia tidak berdosa. Yesus datang ke dunia untuk dihukum, menggantikan kita yang berdosa. Ia dihukum sampai mati di kayu salib, menanggung semua hukuman dosa kita semua. Nah, adik-adik lihat ya, ini diibaratkan seperti dosa kita, hati kita yang kotor. Dan Yesus pada hari yang ketiga, Ia bangkit, Ia hidup kembali. Ketika Yesus menggantikan kita untuk dihukum di kayu salib,
sesuatu ajaib pun terjadi. Wah, air yang kotor menjadi putih. Dosa kita dihapuskan. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita ya, di Efesus 1 ayat 7. Mari kita baca adik-adik, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang hatinya yang kotor mau menjadi putih bersih seperti yang gelas tadi? Jika adik-adik mau, ada yang harus adik-adik lakukan, yaitu percaya kepada Yesus, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, dan mengundang Yesus untuk tetap tinggal di hati kita dan menjauhkan kita dari segala dosa. Ya, kita baca lagi Alkitab ya, di Yohanes 3 ayat 16. Sudah dapat adik-adik? Ya, kakak bacakan ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin adik-adik. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka saat itu juga hati kita akan menjadi putih dan bersih. Dan jika hati kita bersih, maka kita bersama Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa berbicara kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Kita juga bisa memanggil Tuhan Bapa. Dan suatu hari kita juga akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah adik-adik, kamu sudah dengarkan firman Tuhan hari ini. Maka kita semua sama-sama ucapkan doa dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, aku tahu bahwa aku adalah orang yang berdosa. Aku percaya ya Tuhan, bahwa hanya Yesus yang sanggup membersihkan segala dosa-dosaku. Yesus telah menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahanku. Aku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Masuklah ke dalam hatiku dan jadilah Tuhan atas hidupku selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini dari Yohanes 14 ayat 6. Bunyinya, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Adik-adik, ibadah kita hari ini sampai di sini ya. Jangan lupa untuk selalu renungan setiap hari. Dan adik-adik tetap hidup sehat ya. Adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau berdoa yuk. Mari kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Kuasa-Mu tidak terbatas. Terima kasih Bapa, kami hari ini juga belajar bahwa Tuhan telah menghapus dosa kami. Tuhan,
Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan pasti pulihkan Indonesia. Indonesia pasti diluputkan dari segala yang jahat. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota ini Tuhan. Biarlah kota Jambi selalu ada di dalam rencana-Mu. Tuhan, berikan yang terbaik untuk kota Jambi. Juga untuk keluarga kami Tuhan, kami berdoa kiranya keluarga kami selalu diberikan kesehatan yang baik. Mari adik-adik, angkat tanganmu adik-adik. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.